Ada perlakuan yang ini nggak kasar-kasar apa? Ada semacam kata-kata kasar, banyak ancaman-ancaman sekali terus. Peggy Setiawan mengungkap perlakuan kasar hingga pemukulan yang dilakukan oleh polisi setelah ia ditangkap. Hal itu diungkapkan Peggy Setiawan dalam jumpa pers, Senin, 8 Juli 2024, malam. Peggy Setiawan menyebut polisi yang memukulnya adalah penguasa gedung. Saat penangkapan pada 21 Mei 2024 silam, Peggy mengaku tidak ada pemukulan terhadapnya. Tetapi, perlakuan kasar hingga pemukulan diterimanya setelah ditangkap. Ada perlakuan kasar, semacam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman. Selain itu saya pernah dipukul di bagian mata sini kanan, ungkap Peggy, dikutip YouTube pengacara Tony. Selain tidak menjelaskan ancaman seperti apa yang diterimanya, Peggy juga tidak menyebut siapa sosok polisi yang memukulnya saat itu. Itu salah satu yang penguasa gedung itu. Bukan tahanan. Yang itu, yang dipenyidik, polisi, bebernya. Polisi, kata Peggy, bilang dirinya adalah pembunuh dan tidak punya hati nurani. Saya tidak menjawab karena saya merasa tidak bersalah. Saya hanya bisa pasrah, di situ tidak bisa tidur 2 malam, ujarnya. Ya selain itu saya pernah dipukul, bagian mata sini, Mas Andan pernah lihat, Ibu Yanti pernah lihat. Dipukul sama siapa? Salah satu yang apa, penguasa gedung itu, sepertinya gitu. Penguasa, Ya. tahanan. Bukan, yang itu. Peggy Setiawan dinyatakan bebas sebagai tersangka dari kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Peggy Setiawan resmi bebas sekitar pukul 21.39 WIB dari ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, Ditahti, Polda Jabar. Usai dinyatakan bebas, Peggy Setiawan membeberkan kesaksiannya saat ia masih di penjara, Senin, 8 Juli 2024. Selama berada di penjara sejak awal ditahan, dia mengakui menerima perlakuan baik dan buruk. Dia juga mengungkapkan bahwa banyak pihak yang membantunya selama masa penahanan, seperti yang dilaporkan oleh YouTube TV One. Peggy juga berbagi pengalaman mengenai momen kebersamaan dengan sesama tahanan, termasuk saat beribadah bersama. Peggy juga mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil oleh pihak berwenang. Insiden ini dimulai saat dia ditangkap pada malam hari tanggal 21 Mei 2024 di Bandung. Kemudian, setelah kembali ke rumah majikan, beberapa waktu kemudian dia digerebek dan ditangkap oleh sejumlah orang. Saat penangkapan itu, Peggy didakwa melakukan pembunuhan. Dia mengakui bahwa selama penangkapan tidak ada pemukulan atau penyiksaan yang dialaminya. Namun, di Polda Jabar, dia mengatakan bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh penyidik yang diduga memberinya ancaman dan bahkan memukulinya. Ketika ditanya siapa yang memukulnya, Peggy menyebut bahwa dia diduga dipukul oleh sosok yang dikenal sebagai penguasa gedung, yang merupakan oknum polisi dan bukan tahanan, melainkan penyidik. Pada saat itu, Peggy memilih untuk tidak menjawab dan tetap diam karena merasa tidak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Peggy juga mengakui bahwa dia mengalami kesulitan tidur hingga 2 malam. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia mengalami perlakuan buruk lainnya setelah dikunjungi oleh tim kuasa hukum dan keluarganya, yaitu diduga oleh penyidik Polri kepala Peggy ditutup dengan plastik. Terima kasih banyak pada seluruh Indonesia. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan. Peggy Setiawan mengungkap sejumlah kejadian yang dialaminya selama ditahan. Peggy Setiawan awalnya menceritakan saat proses penangkapannya saat berada di Bandung, Jawa Barat. Saya lagi di rumah bos saya. Saya lagi bincang-bincang dengan bos, tidak lama kemudian langsung digerebek, ucapnya dikutip dari YouTube pengacara Tony, Selasa, 9 Juli 2024. Lebih lanjut,
Peggy Setiawan mengaku tak mendapatkan kekerasan saat proses penangkapan di Bandung, Jawa Barat. Hanya saja, kata Peggy Setiawan saat di Polda Jawa Barat, dia mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari lontaran kata-kata makian hingga dipukul. Tak hanya itu, hal lain yang tak bisa dilupakan Peggy Setiawan adalah ketika kepalanya dimasukkan kantong plastik. Saya sempat mendapat perlakuan lain, kepala saya dimasukin kantong kresek. Tapi tidak lama, saya berontak dan dibuka lagi, ungkapnya. Sementara itu, Peggy Setiawan mengaku psikisnya terganggu saat penyidik terus menyebut bahwa dia adalah sosok perong. Imbasnya, Peggy Setiawan tak bisa tidur selama 2 hari. Ada itu sempat dari penyidik itu yang masukin saya kresek ke muka saya hampir, cuman nggak lama, cuman itu kan saya nggak bisa napas tuh, saya bisa berontak, tapi ya mereka nggak lama, terus mereka buka lagi. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan. Di situ buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Indonesia. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa untuk saya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur gitu. Ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diucapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Peggy Setiawan akhirnya bebas setelah sebelumnya ditahan oleh Polda Jabar. Peggy Setiawan ditahan Polda Jabar karena ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dikutip dari siaran langsung Tribun Jabar, Peggy keluar dari ruang tahanan pada Senin, 8 Juli 2024, sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, Peggy menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang mendukungnya. Mulai dari warganet, wartawan, hingga Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Terima kasih kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan kepada seluruh wartawan di Indonesia yang sudah mendukung saya, kata Peggy. Penampilan Peggy menjadi sorotan karena terus memegang tasbih pada tangannya. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa untuk saya. Pasca Peggy Setiawan bebas lewat sidang pra-peradilan, kini dua sosok ini mendadak jadi sorotan. Dua sosok tersebut adalah Aep dan Peggy Cianjur. Keduanya dicurigai dan kerap dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Diberitakan sebelumnya sidang pra-peradilan Peggy dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman, 87. Hakim Eman meminta Polda Jabar untuk bebaskan Peggy. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, hal itu membuat dua orang ini tak tenang. Ia adalah Peggy Setiawan Cianjur dan Aep. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2G meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa, sebab sesaat setelah Peggy ditangkap Aep buat pengakuan mengejutkan. Saat itu Aep mengaku kenal dengan Peggy yang ditangkap,
Bahkan Aep katakan kalau Pegi itulah yang ia lihat pada malam kejadian mengejar Vina dan Eki. Tak hanya Aep, Susno 2J juga mencurigai Pegi Cianjur, pasalnya Pegi baru membuat pengakuan kalau dirinya adalah ketua geng motor Moon Raker.